Haleluya. Salam kemenangan iman. Jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan renungan firman Tuhan, atau menanggapi komentar dan video-video yang salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, kali ini saya menanggapi sebuah komentar yang ada di kolom channel YouTube saya, di mana YouTube saya yang berjudul Anak Allah adalah Allah. Sehingga ada seseorang yang berkomentar, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kita lihat di sini, yang selalu menuduh kita menyembah Allah yang memperanak dan diperanakan adalah orang-orang yang bukan Kristen. Namun perlu saya menyampaikan, komentar ini tidak sesuai dengan ajaran Kristen, atau tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi kami orang-orang Kristen itu tidak menyembah Allah yang beranak dan memperanakan. Ya, seolah-olah dia berkata bahwa Tuhannya orang Kristen itu tukang kawin sehingga punya anak. Inilah orang-orang yang tidak mengerti tentang kuasa Allah dan kitab suci, saudara. Namun kita lihat dulu Alkitab kita. Alkitab kita tidak berkata seperti tuduhan ini. Namun Alkitab kita berkata bahwa firman mengenal atau mengakui Bapa sebagai Allah, Yesus sebagai Allah, Roh Kudus sebagai Allah. Ya, dalam Roma 1 ayat yang ke-7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Bapa itu Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Jadi Alkitab berkata Bapa adalah Allah. Yang kedua, Alkitab juga berkata Yesus itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat yang pertama. Jadi saudaraku yang terkasih, Alkitab tidak berkata Allah itu beranak, tapi Alkitab berkata Bapa itu Allah, Yesus itu Allah. Dan juga Alkitab berkata Roh Kudus itu Allah. Kisah Rasul
Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, selama tanah itu tidak dijual? Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Di atas tadi ayat 3 mendustai Roh Kudus, dan Petrus menjelaskan mendustai Roh Kudus adalah sama dengan mendustai Allah. Jadi Alkitab mengatakan Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Dan juga firman menunjukkan kekekalan dari Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ulangan 33 ayat 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan yang kuat kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Jadi Alkitab menyatakan bahwa Allah Bapa itu kekal. Makanya firman Allah berkata tadi, Allah yang abadi, Allah yang kekal. Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diparanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Jadi sebelum dunia ini ada, Allah sudah ada. Alkitab berkata Allah Bapa itu kekal. Demikian juga Alkitab berkata Yesus itu kekal. Ya, Mika 5 ayat yang kedua. Ayat yang pertama berkata, Mika 5 ayat pertama, tetapi engkau hai Bethlehem, Bet Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi kita lihat di sini, Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada, saudara. Yesus itu kekal. Bapa juga kekal. Dan kita melihat dalam Matius 2 ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi Raja Herodes minta keterangan dari ahli Taurat. Nah, ayat yang kelima dari Matius 2, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi kita melihat di sini
Bapa adalah Allah yang kekal, Yesus juga kekal, Roh Kudus juga kekal. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi Roh yang kekal itu yang adalah Yesus Kristus, yang mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Roh itu kekal, Yesus itu kekal, Bapa itu kekal. Alkitab juga berkata bahwa Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi Allah itu Maha Kuasa, Yesus juga Maha Kuasa. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara yang terkasih, Wahyu 1 ayat yang ke-8, aku adalah Allah, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi Yesus itu juga Maha Kuasa. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus juga Maha Kuasa. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan. Ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus itu Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Bapa Allah adalah Maha Kuasa. Jadi Alkitab tidak menjelaskan bahwa orang Kristen itu menyembah Allah yang diperanakan, tapi orang Kristen menyembah Allah yang kekal, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Jadi tuduhan-tuduhan orang di luar Kristen itu adalah penyesat, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan firman Allah. Ya, makanya dalam judul itu saya berkata, anak Allah adalah Allah, anak tangga ya tangga, anak pisang ya pisang, anak sungai ya sungai, anak manusia ya manusia. Anak Allah sudah pasti adalah Allah. Jadi saudara yang menuduh kekristenan menyembah Allah yang diperanakan, itu membuktikan kemampuan berpikir Anda tidak dikuasai oleh Roh Allah.
sehingga Anda tidak pernah memahami tentang kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Sekali lagi, orang Kristen tidak menyembah Allah yang diperanakan, tapi orang-orang Kristen menyembah Allah yang esa. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, salam kemenangan iman.